Kita ini hidup di negara Indonesia, di mana entah gimana ceritanya, ada istilah belum makan kalau gak pakai nasi. Jadi kalau gak pakai nasi ya itu disebutnya ngemil gitu. Bahkan ketika kita makan mie, yang pada dasarnya adalah karbohidrat, itu tetap harus pakai nasi gitu. Jadi karena kita ini rutin sekali makan nasi, akhirnya nasi ini yang bentuk awalnya adalah beras, itu dimasukkan ke dalam salah satu penggerak ekonomi. Kenapa bisa begitu? Ya karena harga beras bisa mempengaruhi segalanya. Ini saya lihat HP ya, kita lihat data. Pada tahun 2023, harga beras dibuka di harga 10.800 dan pada Desember 2023, harganya 13.000. Sebuah peningkatan 20% yang luar biasa. Pada tahun 2022, dibuka di 9.300 dan ditutup di 10.300. Naik 10%. Kemudian pada tahun 2021, itu dibuka di 9.400. Kemudian turun ke 9.100 di bulan Desember, tapi sebenarnya sempat menyentuh 8.800 di bulan Agustus. Dan jika berbicara tahun ini, 2024, itu dibuka di 13.100 dan ditutup di 14.000. Sebuah peningkatan 6% dalam 1 bulan saja. Apakah dengan ini kita hanya mengalami peningkatan anggaran belanja beras saja? Sesimpel itu? Sebenarnya enggak. Ini kita tidak terbatas di berbicara soal beras saja. Tapi kita semua tahu bahwa belakangan ini harga semua kebutuhan pokok itu meningkat dengan cukup luar biasa. Dan beras sendiri itu sudah naik sekitar 30%. Jadi saya tanya, berapa orang yang bisa meningkatkan penghasilannya dalam kurun waktu 1 tahun sebesar 10-30%. Berapa orang yang tahun kemarin penghasilannya 4 juta, tahun ini 4.800.000. Saya kira sedikit sekali ya. Dan kedua, terlepas dari kita itu usaha sendiri ataupun kerja di usaha orang, intinya tetap tiap orang itu bergantung ke orang lain. Penghasilan seseorang itu adalah pengeluaran orang lain. Bahkan ketika kita bekerja untuk majikan yang sangat kaya ya, bagaimanapun kalau misalnya asal muasal kekayaan majikan yang kaya itu adalah pelanggan-pelanggannya yang merupakan masyarakat luas, ya tetap aja. Artinya kita semua bergantung ke masyarakat luas itu sendiri. Lalu dikaitkan dengan logika itu, yang mana penghasilan seseorang itu jarang banget ada yang bisa balap sama kenaikan harga kebutuhan sekarang ini, dan bahwa setiap orang itu saling berkaitan, saling menggantungkan dirinya ke orang yang lain. Lalu apa hubungannya? Apa yang terjadi kalau misalnya harga kebutuhan pokok itu meningkat sangat pesat? Ya kebetulan saya ini salah satu usahanya ada di bidang wedding, tepatnya wedding organizer. Jadi dalam konteks itu penghasilan saya itu asalnya dari keluarga-keluarga pengantin. Kalau dikaitkan dengan peningkatan kebutuhan pokok, jika yang tadinya anggaran untuk prasmanan, yang mana prasmanan ini adalah salah satu elemen, bukan salah satu lagi ya, elemen yang paling penting dalam sebuah pernikahan. Kalau misalnya anggaran itu naik 30%, katakanlah dari 10 juta jadi 13 juta, maka itu adalah peningkatan sebesar 3 juta. Di mana 3 juta ini merupakan harga seorang fotografer. Jadi apa artinya? Sangat mungkin sekali, banyak sekali di luar sana yang tadinya, dengan skenario ini ya, yang tadinya mau nge-hire seorang fotografer dengan harga 3 juta, jadi cari yang lebih murah. Atau yang tadinya mau pakai WO, jadinya nggak pakai. Karena ya kebetulan WO ini kan kebutuhan tersier ya,
Yang artinya kalaupun nggak ada ya nggak apa-apa gitu, paling jadi sedikit acak-acakan dikit lah acaranya gitu doang kan. Tapi secara teknis itu tidak akan terjadi hal yang gimana-gimana gitu kalau nggak pakai macam. Nah, imbasnya penghasilan saya berkurang katakan. Terus saya yang tadinya seminggu 2 kali nongkrong di kafe jadi enggak. Yang berimbas pada pemilik kafe penghasilannya berkurang. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang mana intinya terjadi pengurangan omset dan penghasilan di sana sini. Dan itulah yang terjadi sekarang, dan itulah bagaimana kenaikan harga kebutuhan pokok mempengaruhi segalanya.